agar bisa mengetahui ya berasal dari mana, kita juga bisa saling silaturahim. Dan tentunya teman-teman semua, insya Allah ya, webinar ini tuh doakan kita rutinkan ya. Kita belajar parenting, dan tentunya kalau di hari Kamis ada tadabur Al-Quran ya. Bagi yang belum masuk grupnya, boleh nanti chat aja Kak Salman ya terkait grup parentingnya, karena insya Allah kita coba rutinkan ya agar bisa menjadi ladang amal ya bagi teman-teman kita semua dalam kebaikan belajar ya, belajar Al-Quran, belajar parenting dan lain sebagainya ya. Yang mau masuk boleh tuh Kak Salman izin link grupnya di share ya kalau misalnya ada yang belum masuk grup. Nah, terima kasih banyak nih. Dan tentunya insya Allah nih bagi yang sudah mengganti namanya, ini ada dari Makassar, Masya Allah ya, pada jauh, Bandung dan lain sebagainya. Boleh fitur kameranya buka ya, biar kita bisa semangat belajarnya, dan kita coba sedekah terlebih dahulu, yaitu tersenyum ya. Sedekah yang paling kecil yaitu tersenyum. Kita senyum 5 detik aja ya teman-teman semua. Boleh dibukakan izin ya fitur kameranya agar kita bisa berinteraksi bersama dalam webinar malam hari ini. Jika sudah pada siap, kita coba senyum bareng nih teman-teman semua. Ya, kalau misalnya sedang di perjalanan atau off cam sedang kerja dan lain sebagainya, boleh ya. Nggak apa-apa, kita coba tersenyum aja ya bareng-bareng ya. Kelihatan gigi senyumnya. Kita senyum bareng-bareng 5 detik aja ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Tersenyum. 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Terima kasih nih yang sudah uh, mengagendakan senyum ini ya. Karena nikmat banget senyum ini ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, karena guru kita juga sudah hadir nih, ada Bang Rija Abiwinata, agar kajiannya kita bisa menyimak secara keseluruhan ya. Bagi teman-teman semua yang sudah siap, sudah ready, dan sudah menyiapkan catatannya, sudah berada di tempat duduk yang nyaman, enak ya, boleh ya respon di kolom chat, saya ready. Saya ready ya. Kalau sudah siap, insya Allah kita mulai ya kajiannya. Dan tentunya boleh ya bagi teman-teman semua yang ingin mensiarkan kunjungnya ke keluarga, teman, boleh ya, insya Allah ini terbuka untuk umum ya, halal ya. Jadi untuk menambah wasilah keberkahan, boleh ya di-share ke manapun, grup atau apapun itu. Masya Allah, saya ready, sudah ready ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jika sudah pada ready, catatannya jangan lupa kita sapa aja nih guru kita dengan sapaan penghuni surga, sapaan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Bang Rija? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, Kak Alhamdulillah. Faisal. Alhamdulillah nih malam hari ini Bang sudah ada 9 partisipan yang Allah izinkan gabung. Semoga bertambah lagi untuk keberkahan wasilah pada malam hari ini. Dan insya Allah mungkin Bang boleh di-spill terlebih dulu malam ini mau bahas tentang apa nih Bang? Karena penasaran banget nih Bang. Baik, Kak Faisal, terima kasih banyak atas pembukaan yang luar biasa dan saya senang banget. Pasti teman-teman juga senang banget. Tadi kita disuruh senyum dulu dan itu penting banget dalam hidup kita. Makasih Kak Faisal.
Ya, dan saya minta izin sama teman-teman semua, ibu-ibu, bapak, sahabat-sahabat, abang, adik yang hadir. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama berbagi mengenai parenting dengan judul no drama lah ya, no drama dalam parenting, sehingga nanti kalau kita didik anak nih, anaknya nggak banyak drama, kitanya juga nggak banyak drama. Nah, drama yang dimaksudnya drama apa sih? Apakah kayak drama Korea atau drama seperti Ipal adalah Maut yang kemarin viral dan lain sebagainya? Nanti kita akan bahas, insya Allah kita akan sama-sama sharing ya di wilayah itu. Gitu kira-kira Kak Faisal. Masya Allah, Alhamdulillah baru di spill sedikit aja nih teman-teman semua udah bergetar ya, sudah eh, penasaran banget ya. Maka dari itu mungkin teman-teman semua izin aku serahin langsung aja ke Bang Rija untuk menyajikan sajian pada malam hari ini karena udah pada ready juga nih teman-teman semua. Ada Umi Zaki, Kak Izah, Kak Neng, Bana sudah pada siap dan insya Allah sudah pada posisi yang sudah nyaman dan ready ya. Jadi aku serahkan langsung saja ke Bang Reza untuk menyajikan sajian pada malam hari ini. Apa dulu Bang? Baik, terima kasih Kak Faisal Triyono yang luar biasa pembukaannya. Jadi pembawa acara pada hari ini keren banget. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Alhamdulillah sudah 21 partisipan. Tapi sebelum ini berjalan, saya ingin sampaikan dulu ini bisa atau tidak nih teman-teman. Sedikit kurang kedengeran tadi Bang. Oke, kalau misalnya begini, jelas nggak Nah jelas, Kak agak jelas. Faisal? Halo? Jelas. Jelas. Oh, saya tarik sedikit dulu nih kabelnya. Oke, saya putar biar agak naik ya headsetnya. Nah, biar nanti amanahnya tersampaikan nih. Haknya teman-teman juga dapat. Insya Allah. Oke, segini jelaskah suaranya Kariza? Alhamdulillah jelas Jelas nih Bang. ya, benar. Ya, Oke, boleh ya teman-teman Alhamdulillah. semua kalau kurang jelas atau jelas dibantu respon ya. Baik, baik sudah bisa kita mulai. Alhamdulillah. Iya, terima kasih buat yang udah chat dan saya juga berharap buat teman-teman yang pria terutama barangkali bisa di apa namanya di videonya itu bisa di on kan. Jadi kita bisa saling sapa karena rasanya kalau bertatap muka tuh eh, mata ketemu mata itu jauh lebih enak gitu ya. Jadi kita senyumnya juga enak. Ini Kariza senyumnya masih kayak masih ke layar-layar kosong. Jadi berasa bicara sendiri. Jadi mohon izin buat teman-teman yang sekiranya emang bisa on video dipersilakan, namun kalau perlu juga tidak masalah, gitu ya. Dan insya Allah hari ini mudah-mudahan menjadi hari yang baik bagi kita semua. Baiklah, untuk itu langsung saja Kariza mulai pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hanya Dialah tempat kita bergantung, menggantungkan segala urusan kita kepadanya dan tidak kepada yang lain. Dan karena nikmat sehat dan sempat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Ada teman-teman yang sehat tapi belum sempat, ya akhirnya nggak bisa juga. Ada teman-teman yang sempat tapi kondisinya lagi nggak sehat, ya nggak bisa juga. Artinya kalau kita masih sehat, masih sempat, berarti kita punya posisi atau potensi untuk selalu melakukan kebaikan, termasuk pada sesi sharing kita pada hari ini. Dan Karya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Faisal Triyono, Kang Faisal dan teman-teman semua yang sudah mengajak Kariza untuk bergabung. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pengingat ya. Yang pertama itu pengingat, bukan pahala dulu.
Ini pengingat buat Kariza, nanti sewaktu-waktu Kariza, teman-teman melihat atau mendengar Kariza melakukan kesalahan, maka ingatin, Kariza dulu pernah ngomong A, B, C, D. Kariza pernah ngomong ini dan itu, dan jangan sampai Kariza melanggar omongannya sendiri. Kayak gitu ya. Jadi sungguh berbicara di hadapan teman-teman yang luar biasa ini adalah amanah yang berat sebenarnya. Jadi sebab ingat dan mudah-mudahan pahala untuk kita semua. Juga bering salam kita sampaikan kepada manusia terbaik, ajarkan hidup dari yang paling kecil hingga yang luas dan general, yang telah diajarkan oleh beliau dengan sempurna, maka patut bagi kita, wajar bagi kita untuk selalu senantiasa berselawat kepadanya. Beliau ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan semoga nanti mudah-mudahan kita semua yang berjuang di sini untuk terus mencari ilmu, untuk terus mencari kebaikan, nanti Nabi tunggu di telaganya, di tempat di mana matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala kita, panas yang luar biasa. Tapi kita disenyumin sama Nabi, dipanggil-panggil. Riza, sini. Ibu Dwi, sini. Mama Mikaela, sini. Ayo, kita ngobrol dulu. Minum nih air dari telagaku biar kita nggak haus lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi dalam perjumpaan itu dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, saya enaknya manggilnya teman-teman aja kali ya, Kang Faisal ya. Iya, Ya, boleh, Bang. teman-teman, karena saya terbiasa sekali dengan membahas teman-teman ini karena saya merasa bahwa di antara kita ini saling mengisi hak dan kewajiban. Di satu posisi saya butuh teman-teman untuk mengingatkan saya akan sesuatu, dan mungkin di posisi yang lain teman-teman membutuhkan saya untuk mengingatkan sesuatu. Jadi kita saling aja, kita sharing aja, sama-sama sharing. Dan tentu ada pepatah mengatakan tak kenal maka, apa yang kita tahu, tak kenal maka, ya, orang bilang tak kenal maka Ta'aruf ya, tak sayang. ada yang ta'aruf, ada yang tak sayang ya. Oh, atau Kang Faisal mau ta'aruf lagi? Masya Udah, Allah. Bang. Udah ya, kita cukup ya. Jadi tak kenal maka kenalan ya. Jadi kita harus beranikan diri untuk memulai untuk berkenalan, karena dengan berkenalan berarti kita berusaha untuk menyambung silaturahim yang baru. Nah, maka itu Kak Riza mau kenalan dulu sama teman-teman semua yang ada pada seminar kita kali ini atau webinar kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Riza Abiwinata. Loh, kok ini nggak sama nama yang ada di flyer gitu ya? Jadi Ibu, teman-teman sekalian, Alhamdulillah setahun terakhir ini Kak Riza mengganti nama menjadi Riza Abirumi. Ini adalah nama panggung dengan upaya ada perubahan pola yang ke depan bisa lebih baik. Dan juga memang alhamdulillahnya anaknya Kak Riza ini yang pertama namanya Muhammad Rumi. Jadi cocok nih kalau namanya Riza Abirumi gitu kira-kira ya. Jadi alhamdulillah panggilannya sekarang Riza Abirumi. Nah, teman-teman boleh panggilnya Kak Riza boleh, atau ada juga yang manggil Atta juga boleh, silakan aja. Tapi saya mohon jangan dipanggil Abi. Saya takut nanti istri saya marah. Kalau tiba-tiba ada WhatsApp, Abi, apa kabar gitu. Waduh, bahaya, ini bisa perang ya. Jadi boleh panggil Kak Riza atau Atta juga boleh, silakan saja buat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Gitu ya. Oke, boleh yang on cam-nya boleh high five dulu. Halo, apa kabar? Ibu, Masya Allah, dari Bogor, dari Pekalongan, luar biasa. Ibu Dwi dari Bandung, Masya Allah, ini banyak orang Sundanya. Alhamdulillah, saya suka bumi, Cikidang, nggak Masya jauh dari Bogor, Allah. Ibu, nggak jauh ya. Sunda banyak, alhamdulillah dari Kalimantan juga ada. Wah, luar biasa ya, jaringannya luas sekali. Baik, itulah kira-kira sebagai perkenalan. Dan juga aktivitasnya Kariza. Alhamdulillah sekarang ini Kariza aktif sebagai remote designer grafis di beberapa perusahaan, di beberapa lembaga. Kariza memegang satu Facebook Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Kementerian Koordinator PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Alhamdulillah sudah setahun berjalan.
Jadi kalau teman-teman lihat Facebooknya Kemenko PMK, nah itu adalah hasil Kariza, kerjaannya Kariza di situ. Dan juga Kariza juga menjadi tim desainnya di PP Pemuda Muhammadiyah di Instagram. Semua konten dan artikel dan juga tulisan itu Kariza yang buat. Juga di lembaga survei Skala Data Indonesia. Gitu. Kira-kira ini aktivitas Kariza. Dan juga selain itu, juga Kariza ada bisnis kecil-kecilan, bisnis percetakan, dan bisa cetak apa saja ya, kecuali cetak uang karena ilegal ya, nggak boleh. Baik, itu kira-kira aktivitas Kariza supaya nanti teman-teman semua bisa kenal, kita bisa lebih akrab lagi, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya Kak Faisal dan teman-teman, Kariza hari ini pengen banget membuat sebuah diskusi saja. Di kelas kita tidak perlu banyak materi, karena tentu kalau kita lihat dari segi usia, tentu Kariza ini ilmunya jauh dari bunda-ibunda sekalian, jauh dari teman-teman sekalian, masih jauh, ya. Tapi kita bisa sharing nih, saling mengisi satu sama lain, barangkali nanti ada keluhan-keluhan, nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa saling berbagi. Baik, sebagai pembuka, kita kan akan membahas hari ini mengenai drama-drama atau cara supaya nggak ada drama lagi, supaya kita bisa membuat disiplin anak-anak kita. Kira-kira gitu ya. Kita punya anak nih, kok disuruh disiplinnya susah, disuruh teraturnya susah, ikut aturan tuh sulit gitu. Banyak dramanya, ada yang ngambek, ada yang tantrum, ada yang kalau anak kita minta sesuatu, kita nggak beliin, itu guling-guling di tanah. Wow, sampai-sampai teriak-teriak dan lain sebagainya. Ada yang lempar piring anaknya dan segala macam ya. Pasti kita pernah ya, atau beberapa dari kita pernah mengalami hal tersebut. Nah, hari ini kita berupaya untuk kira-kira kalau dari kacamata psikologi, kalau dari kacamata komunikasi dan kacamata keislaman, gimana nih solusinya nih? Ya, kira-kira gitu ya. Kita akan membahas mengenai hal itu. Nah, tentunya pertama sekali kita harus pahami dulu nih, teman-teman, sebenarnya bagi kita semua insya Allah ya, yang sudah menikah dan sudah dikaruniai anak, tentunya merasa bahwa anak kita ini titipan ya dari Allah, kemudian juga sebagai beberapa fungsi yang lain. Nah, tadinya coba jabarkan dulu, kira-kira sebenarnya apa sih fungsi atau peran anak-anak kita ini. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu, Allah telah menjelaskan, sebenarnya anak kita ini fungsinya apa sih dalam kehidupan kita. Gitu. Ada 4 fungsi atau 4 peran anak dalam kehidupan orang tuanya. Yang pertama, anak itu adalah penyenang hati atau penyejuk mata. Ya, kita pasti sering banget mengulang-ulang doa ini nih kalau habis sholat nih, ya kan? Doanya gimana, teman-teman? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, gitu ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri-istri kami dan keturunan kami. Di sini istrinya nggak cuma satu ya, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, atau ada yang mengatakan penyejuk pandangan kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini doa sering kali kita sebutkan, sering kali kita ucapkan, namun acap kali kita juga lupa memaknai atau meresapi maknanya. Bahwa ternyata anak itu dalam kehidupan kita, fungsi yang utamanya atau yang pertamanya yang disebutkan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74, tolong nanti dikoreksi ya kalau Kariza salah ya soal surat ini. Insya Allah di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74, bahwa anak itu pertama dia menjadi penyejuk hati atau penyenang hati kita. Nah, ini sangat-sangat faktual, terutama bagi ayah dulu nih, bagi ayah dulu nih. Kayak misalnya Kang Faisal nih, Kang Faisal ini sibuk kerja, meeting di luar, keliling-keliling, atau ada Kak Salman, atau ada Mas Angga dan lain dan teman-teman yang lain ini lagi capek di luar, kemudian udah saking capeknya di jalan, kena polusi udara, kena polusi suara, jaraknya jauh, sampai rumah, parkir motor atau parkir mobil, tiba-tiba anak buka pintu, teriak, ayah, gitu, peluk kita. Masya Allah itu.
Yang tadinya hati ini semerawutan, gara-gara suara-suara klakson yang keras itu, yang orang banyak yang nggak sabar di jalan, udara yang panas, tiba-tiba berubah jadi sejuk. Ini salah satu fungsi atau peran anak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau anak-anak kita masih lucu-lucu nih, masih balita nih, itu makin sering kangen kita. Nah, tentunya para ulama sepakat nih, teman-teman sekalian, bahwa yang dimaksud anak sebagai penyejuk hati adalah anak-anak yang soleh. Jadi kita berupaya dan bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak agar menjadi soleh. Supaya apa? Supaya nggak cuma kecilnya aja, tapi sampai besar pun anak kita semakin tua, dia tetap menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Gitu ya. Jadi kebanggaan buat kita, jadi pembela keluarga, yang kalau misalnya kita bicara dengan orang lain soal anak itu kita senang banget. Kita pasti pernah ngalami nih dalam obrolan sehari-hari, banyaklah orang tua yang bicara, oh, anak saya alhamdulillah kuliahnya di sini sekarang, alhamdulillah pandai mengaji, alhamdulillah anaknya baik, itu pasti orang tua bangga sekali. Ya, dan posisi kita pun begitu nih sebagai anak, masih berjuang, termasuk Kariza masih berjuang untuk menjadi anak yang soleh, supaya orang tua kita menjadikan kita ini betul-betul sebagai penyejuk hatinya. Kira-kira gitu ya. Nah, itulah fungsi atau peran anak yang pertama, teman-teman. Dalam surat Al-Furqan tadi, surat ke-25 ayat 74. Oke, penyejuk hati. Nah, sekarang kita beralih yang kedua. Yang kedua, fungsi anak kita itu sebagai perhiasan dunia. Ya, ini kalau bicara perhiasan pasti ibu-ibu udah paling paham ya. Apalagi ini emas kan nggak pernah turun ya, naik terus ya. Yang udah nabung emas nih, alhamdulillah nih kalau dijual sekarang udah makin tinggi harganya. Ya, dan ternyata yang namanya perhiasan itu nabungnya, kalau dia nabung atau ngumpulin uangnya lama, ya dikumpulin pelan-pelan. Begitu dibeli, kita pakai atau kita simpan atau kita jadikan pajangan, itu luar biasa, kita senang banget ngelihatnya, senang banget, dan kita nggak rela kehilangan itu, betul nggak? Betul ya, kita nggak rela kehilangan perhiasan kita, dan anak-anak kita ini perhiasan dunia. Oh, dari mana Fariza bilang begini? Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi, suratnya ke-18 ayat ke-46, bahwa Allah menyampaikan harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan seterusnya, ada beberapa ayat tambahan. Jadi anak-anak kita ini dan hampir diserupakan dengan harta yang kita punya, gitu ya. Jadi senangnya manusia terhadap harta mungkin bisa sepadan dengan senangnya kita kepada anak kita, atau lebih daripada itu. Nah, artinya setiap orang itu pasti ingin sekali punya harta yang banyak. Seperti tadi kalau kita ucap salam pembuka kita pada hari ini kan slogannya adalah sehat dan kaya ya. Nah, nggak usah teman-teman ragu dengan hal itu. Insya Allah kita semua akan jadi orang kaya. Ya, insya Allah kita akan kaya. Kenapa? Karena Nabi itu pernah jadi orang kaya. Dan Nabi itu hebat dalam berdagang. Dan sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang kayanya luar biasa. Seperti misalnya Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi kita punya potensi. Dan Kariza mau sedikit saja, ini agak di luar konteks sedikit, bahwa di dalam sebuah hadis, ini di dalam Riyadus Shalihin itu disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda kepada Khalid bin Walid kalau tidak salah, bahwa sebaik-baiknya warisan untuk anak itu adalah harta yang banyak. Nah, loh, ini kita orang tua mulai mikirin, waduh, gimana cara dapetinnya nih, gitu ya. Nah, tapi nggak cuma di situ, tapi di garis bawahi di situ bahwa supaya apa? Supaya kalau anak kita nanti ditinggal oleh kita orang tuanya, anak kita ini nggak berperilaku suka mengemis kepada selain Allah, suka meminta kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia sudah punya bekal dari orang tuanya yang berupa harta, gitu ya. Tapi nggak cuma harta, karena ada Nabi juga yang pernah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya seorang ayah itu adalah memberikan pendidikan akhlak kepada anak. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, inilah kira-kira peran anak kita pada peran yang kedua. Yang pertama tadi penyejuk hati, yang kedua adalah perhiasan dunia, gitu ya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke yang ketiga, ya. Tadi dua nih udah asik banget nih, semangat kita punya anak. Nah, yang ketiga,
anak itu bisa juga menjadi fitnah atau ujian dalam hidup kita. Wah, ya mulai, waduh, udah mulai hati-hati nih kita nih. Bahwa dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 15 itu ada ayat Allah yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Jadi eh, ternyata anak-anak kita juga ini bisa menjadi fitnah. Fitnah ini artinya ujian ya, ujian bagi orang tuanya. Maksudnya apa nih? Kok anak bisa menjadi ujian bagi orang tuanya atau fitnah bagi orang tuanya adalah ketika anak-anak kita ini akhirnya membuat kita ini jauh dari ibadah kepada Allah, jauh dari kebaikan kepada Allah. Nah, dan hal ini banyak terjadi di zaman sekarang. Jujur, di beberapa waktu saya punya beberapa apa namanya rekan diskusi atau beberapa orang yang mendengarkan saya ini yang usianya sudah di atas 40 tahun. Dan mereka ini cerita sama saya bahwa ini mereka laki-laki ya, sebagai seorang ayah itu mereka tuh nggak bisa kalau nggak ngasih sesuatu ke anaknya yang sudah minta banget atau pengen banget. Ada satu cerita teman saya itu anaknya minta untuk dibelikan sepeda listrik. Ini kan lagi in banget nih ya anak-anak remaja SD SMP sekarang karena sepeda listrik. Nah, posisinya orang tuanya ini belum bisa belikan, teman-teman. Akhirnya apa? Orang tuanya habis-habisan untuk mencari uang sampai-sampai mereka beberapa kali, beberapa waktu sampai meninggalkan ibadahnya, meninggalkan sholatnya. Akhirnya apa? Membuat mereka terbebani sendiri, sementara anaknya semakin rewel, semakin rewel. Atau kita pernah lihat ada video viral di mana seorang anak itu udah besar remaja, dia tendang-tendang pintu, dia guling-guling minta motor KLX yang trail itu ya. Nah, ini kan satu fakta yang sudah tidak tabu lagi sekarang, bahwa akibat media sosial banyak anak-anak kita terpengaruh dengan hal itu dan akhirnya meminta sesuatu yang akhirnya malah membuat orang tuanya itu mulai meninggalkan ibadahnya. Oke, tapi tidak sampai di situ ya. Nanti kita akan berikan penjelasan-penjelasan. Bukan berarti anak kita buruk dan lain sebagainya. Tidak di situ maksudnya ya. Baik, kita lanjut lagi bahwa ternyata tadi satu anak itu sebagai penyejuk hati, dua anak sebagai perhiasan dunia, tiga anak ternyata bisa juga menjadi cobaan bagi orang tuanya. Dan yang keempat, anak itu bisa menjadi musuh. Nah, ini ada dalam surat At-Taghabun juga bahwa Allah berfirman, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Nah, menariknya adalah, saya mohon maaf dulu sebelumnya karena kejadian ini betul-betul ada di lingkungan sekitar Kariza, bahwa banyak loh anak yang bermusuhan dengan orang tua. Apalagi kalau masalah waris. Dan ini kejadiannya belum lama. Teman Kariza cerita di sebuah kedai kopi di daerah Jakarta Barat. Kariza tinggal di Jakarta Barat, di dekat bandara tepatnya. Itu cerita bahwa dia berselisih sama orang tuanya sama ayahnya perihal kontrakan yang suara saya masih kedengeran ya? Suara Aman masih Bang, aman? aman. Ya, takutnya nggak ini ya. Baik. Jadi dia berantem sama bapaknya, cuma gara-gara apa? Anaknya minta kontrakannya segera dijual karena anaknya mau beli mobil. Sementara ayahnya mau nikah karena ibunya sudah meninggal sekian tahun yang lalu dan gak ada yang ngurusin ayahnya nih. Itu berantem sampai detik ini, gak ketemu jalan keluar. Sama-sama masih kekeh. Nah, ini salah satu bentuk bahwa kadang anak juga bisa menjadi musuh orang tuanya. Oke ya. Nah, inilah kira-kira 4 hal yang menjadi peran anak pada kehidupan orang tuanya nanti. Kakak Riza ulangi lagi. Yang pertama itu anak jadi penyejuk hati kita. Yang kedua, anak tuh bikin kita senang karena dia perhiasan dunia kita. Yang ketiga, hati-hati, anak juga cobaan. Dan yang keempat, kita juga harus hati-hati supaya tidak menciptakan anak kita menjadi musuh kita. Karena ada potensi itu juga. Gitu ya. Nah, kira-kira 4 hal ini yang harus kita ketahui. Artinya apa? Bahwa bukan berarti anak kita akan seperti itu, akan jadi cobaan, akan jadi musuh. Ya tidak juga. Dalam arti kitanya yang harus berikhtiar, berhati-hati, menjaga bagaimana caranya supaya anak kita cukup
untuk menjadi perhiasan dunia, cukup untuk menjadi penyejuk hati saja. Ikhtiar kita ya, tentu nanti takdir Allah yang menentukan. Baik, teman-teman, nah, sebelum lanjut, supaya diskusinya enak, sekarang Kak Riza boleh tanya sama teman-teman. Atau saya kasih waktu teman-teman untuk bertanya dulu nih sebelum kita lanjut. Silakan kalau ada yang bertanya mengenai 4 hal ini. Ada? Boleh teman-teman semua present aja langsung ya. Kalau langsung ada keluh kesah ya dalam hatinya yang nyambung banget nih. Allah tuh skenario kan nyambung ya, kayak yang peramal nih Bang Rica tuh. Padahal Allah sedang menyiapkan ya Bang ya. Insya Allah aman ya. Aman? Kalau aman bisa kita lanjut ya. Baik. Bismillah kita lanjut lagi. Nah, sekarang karena kita sudah tahu peran anak-anak kita, maka kita menjadi semangat positif untuk Ada yang menjadikan. resen nih Bang Afwan. Oh, ada? Ada Gimana? nih. Ada yang resen. Oh iya, oh iya, iya. Kak Septi. Nah, boleh Kak Septi Boleh, lanjut. silakan. Boleh. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi Afwan, mohon wabarakatuh. izin bertanya Kak Riza. Iya, Ada Bunda. sedikit pertanyaan. Kalau anak saya itu yang agak ini apa susah itu ngasih tahu untuk nggak sering-sering main gadget itu gimana Baik, ya Bu. untuk solusinya untuk memberitahukan bahwa seusia dia harus Hmm, harus sudah paham sama agama gitu. Sedangkan kan dia sudah kelas 3 SMP gitu loh. Kak, itu baik, baik. aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Septiani, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaan ini juga mewakili diri kita hampir sebagian besar dari kita ya tentang anak. Nah, insya Allah saya minta izin sama Bu Septi. Ini nanti akan dibahas berikutnya dan insya Allah Kariza akan bahas ini di sesi yang setelah ini ya. Izin untuk dipending sebentar. Karena ada satu hal yang menarik yang perlu kita pelajari sebagai orang tua ya yang nanti bisa kita aplikasikan langsung dan bisa menjawab pertanyaan Ibu ini. Gitu ya. Saya minta izin untuk dipending sedikit ya, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, nanti tolong Kak Faisal ingetin lagi soal pertanyaannya Bu Septi ya. Baik. Nah, teman-teman, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut lagi bahwa ternyata selain Allah berikan kita pinjaman ya atau Allah titipkan amanah besar kepada kita berupa anak-anak kita ini, dia tidak sekedar begitu saja diberikan, tapi juga kita sebagai orang tua itu harus bertanggung jawab memelihara, menjaga, membimbing, mendidik apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Konsepnya begitu. Jadi jangan sampai kita melantarkan anak, jangan sampai kita menyia-nyiakan anak-anak kita yang sudah Allah berikan. Ya, jujur saja saya mohon maaf ini sebelumnya di lingkungan Kariza itu bahkan sepupu Kariza sendiri, tetangga Kariza itu banyak sekali orang yang sudah menikah, suami istri sudah menikah sekian lama, sekian tahun itu belum juga Allah berikan anak ya. Saya mohon maaf untuk bicara ini. Tapi yang Kariza dapat dari mereka adalah mereka punya kesabaran yang luar biasa. Kariza salut dengan mereka. Ya, Kariza salut sekali dengan mereka. Gitu. Jadi jangan sampai kita yang sudah Allah berikan amanah ini kita sia-siain begitu aja. Gitu ya. Gitu. Istilahnya ada satu istilah peribahasa kalau anak-anak kita itu nakal dalam arti ya nakalnya anak-anak kecil, maka bersyukurlah karena banyak sekali orang-orang yang berharap punya anak meskipun senakal anak itu. Jadi kita harus bersyukur akan hal itu. Nah, jadi sebagai orang tua ternyata kita harus bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita, gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak bertanggung jawab penuh, nanti kita berdosa. Ada satu kisah bahwa ternyata ada loh orang tua yang durhaka sama anaknya. Nah, sementara kan seorang anak itu ridhonya ada di orang tuanya. Dan kalau orang tua sudah ridho, Allah akan ridho. Betul nggak? Betul ya. Tapi faktanya juga ternyata banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Nah, satu ketika ini ada di kisah pemerintahannya Umar bin Khattab. Ada seorang pemuda ya
ada seorang remaja lah ya kira-kira itu ditenteng sama bapaknya. Ditenteng sama bapaknya ketemu sama Umar bin Khattab. Ditenteng lah ia untuk bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian dia sampaikan pada Umar bin Khattab bahwa anakku ini nggak taat sama bapaknya. Tolong nasihati dia. Katanya begitu kata bapaknya. Kemudian anak itu dinasihati sama Umar bin Khattab. Tapi anak itu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Duhai Amirul Mukminin, gitu. Apakah bisa orang tua itu durhaka kepada anaknya?" "Iya," kata dia, "bisa." Lalu anak itu menyampaikan, "Ayahku ini sudah tidak pernah memberi nafkah kepada ibuku. Dia sudah tidak lagi mencintai ibuku dan dia tidak memberikan nafkah kepadaku. Dia tidak mendidikku dan dia tidak mengajarkan satu ayat pun tentang Islam kepada diriku." Lalu Umar bin Khattab dengan marahnya melotot melihat ke ayahnya tadi dan mengatakan bahwa ternyata kamulah yang durhaka kepada anaknya. Bahkan anaknya ini dikasih nama dengan nama yang kurang bagus dalam bahasa Arab ya, Kariza agak lupa namanya, tapi artinya tuh jadi-jadian. Artinya kalau bahasa Indonesia itu jadi-jadian. Jadi namanya nggak bagus. Nah, termasuk orang tua nih dari awal memberikan nama yang baik bagi anak juga hal yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Ternyata ada kisah orang-orang tua yang durhaka sama anaknya sendiri. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Kita tentu menghadapi posisi di mana anak kita penuh dengan drama kalau kita ajak disiplin. Anak kita ini sering main gadget sampai lupa waktu, begadang sampai pagi, kalau nggak Mobile Legend, FF tuh. Biasanya dua itu. Kariza agak keras dengan hal ini, mohon maaf ya untuk teman-teman muda, karena alhamdulillah Kariza nggak tahu kenapa pernah download Mobile Legend tapi nggak bisa main, terus kayak nggak bisa dapet kesenangannya gitu, atau main FF tuh nggak bisa dapet kesenangannya gitu. Nah jadi Kariza pernah coba dunia yang ditemui sama mereka tapi Kariza nggak bisa. Nah jadi memang ini bahaya karena candu secara psikologi. Bentuknya ini kan visual auditory game ini, dan mereka membuat rangsangan dalam otak setiap orang yang memainkannya itu terus muncul, adrenalinnya muncul, dan juga dopaminnya muncul, candunya muncul, sehingga apa? Kalau diperintah, loss nggak kedengaran karena dia fokus terhadap hal itu. Gitu kira-kira ya. Nah, ini drama-drama banyak nih. Kalau anak-anak kecil tuh dramanya biasanya nangisnya nggak karuan, teriak-teriakan, lempar-lempar mainan, guling-guling minta mainan dan lain sebagainya. Banyak drama. Ya. Tapi ada hal yang menarik bahwa ternyata drama-drama yang dibuat anak-anak ini pada dasarnya juga kadang-kadang diawali karena atau disebabkan karena orang tuanya juga berdrama atau mendramatisir kehidupan. Ya, jadi kita kadang-kadang nyalain anak kita yang tantrum nih, padahal ternyata itu adalah akibat dari sebab yang orang tuanya buat. Nah, jadi contohnya apa? Nah, ternyata anak-anak kita yang mendramatisir segala sesuatu ini itu juga bisa dibentuk karena orang tuanya senang mendramatisir. Saya nggak nyalahin orang tua ya di sini, tapi ini mengingatkan saya kembali posisi itu saya harus berhati-hati nih. Apa sih contoh orang tua yang senang drama? Oke. Yang paling pertama, yang paling bahaya adalah mengabaikan pentingnya pendidikan agama kepada anak sejak dini. Jadi lupa memberitahu soal agama, lupa mengajarkan soal agama sejak dini, sejak kecil, gitu ya. Yang kedua apa? Nah, anak-anak kecil itu, teman-teman, kalau misalnya dia nangis di luar, pulang dia cerita nggak sama kita? Pasti cerita. "Ayah, ibu, aku habis jatuh. Ayah, ibu, aku tadi diketawain sama teman-teman." Selalu menceritakan sesuatu kepada orang selain dia. Nah, orang tua yang mendrama ini atau senang drama ini biasanya orang tua yang kalau punya masalah keluarga, punya masalah dengan suaminya atau keluarga besar diupdate di status WhatsApp. Atau ngambil satu kutipan quotes motivasi atau satu ungkapan ulama atau ustadz yang sengaja diambil untuk menyinggung suaminya tapi lewat status WhatsApp. Atau suami yang menyinggung istrinya tapi lewat status WhatsApp.
atau menyinggung saudaranya, keluarganya yang lain yang dekat lewat status WhatsApp, lewat story di Instagram, lewat feed di Instagram, lewat tweets dan lain sebagainya, atau lewat Facebook. Ternyata kebiasaan ini termasuk kebiasaan drama. Nah, Kariza ini tinggal di persis di samping TK, namanya TK Nurul Hikmah. Nah, TK ini yang punya, kalau orang Betawi itu punya encing, punya bibinya Kariza. Setiap pagi itu jam 10, ini ibu-ibu, ini saya mohon maaf ya ibu-ibu, di luar itu di TK ini, ibu-ibu kan nganterin anaknya sekolah nih, TK nih, sampai jam 10, mereka tuh nongkrong di depan musola rame-rame. Dan kalau saya lewat gitu, saya pengen ke pasar, saya mau kerja keluar, atau saya mau ke percetakan itu, yang paling saya dengar, saya mohon maaf banget, ibu-ibu sering ngomongin suaminya sendiri di hadapan teman-temannya. Suami saya begini, suami saya begitu, ah hidup kamu mah enak, kamu enak, suami kamu kayak begini kerja dan lain sebagainya. Nah ini termasuk sisi dramanya seorang ibu, hati-hati gitu ya. Dan tentu ini termasuk sifat kekanak-kanakan. Nah lagi-lagi kayaknya ibu terus yang salah ya, enggak ibundaku. Ya, jadi ringankan lagi. Nah kadang-kadang apalagi sih orang tua yang drama itu orang tua yang labil secara emosi, gampang marah, ya, kemudian apa namanya sampai kemarahannya berbentuk serangan fisik dan itu dilihat sama anak-anaknya, merasa capek sendiri. Ya, saya pernah satu waktu itu eh, ada perselisihan dengan istri saya, gitu. Jadi istri saya mengeluh karena dia capek sendiri di rumah, sementara harus mengurusi dua anak. Sementara saya ini di luar, saya sering keluar, kadang-kadang keluar kota, kadang-kadang malam pun masih bekerja dan lain sebagainya, yang membuat saya itu betul-betul waktunya tuh banyak untuk bekerja. Nah kemudian sampai dia merasa lelah sendiri, sampai saya bilang, saya nggak apa-apa kalau kamu capek, kita tukeran aja, kamu yang keluar, kamu yang keliling-keliling percetakan, kamu yang mulai ngedit, aku di rumah sama anak-anak, mau nggak? Gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa ternyata setiap suami dan setiap istri itu dia punya fitrah dan tugasnya masing-masing. Dan kita cukup bersyukur saja terhadap amanah itu. Gitu ya. Baik, kita langsung saja ya. Nah, teman-teman, ibu-ibu sekalian, kita masuk ke fase di mana ternyata setiap anak-anak kita itu jangan sampai kita salah mendidiknya. Karena setiap anak itu dididik sesuai dengan usianya masing-masing. Dan peran ibu sangatlah penting di sini. Fase pertama atau halte pertama, kita bayangin ini halte ya. Anak kita ketika lahir di usia 0 sampai 2 tahun, ya, 0 sampai 2 tahun, ini adalah usia di mana prioritasnya adalah tugas seorang ibu kepada anaknya. Apa? Menyusui misalnya. Jadi tugas pertama seorang ibu kepada anak itu di usia 0 sampai 2 tahun. Itu harus betul-betul dekat dengan ibunya. Harus benar-benar dekat dengan ibunya. Ibunya akan menyusui, ibunya akan sedikit-sedikit memberikan induksi kepada anak, mengajaknya bicara dan lain sebagainya. Ya, step pertama adalah usia anak di 0 sampai 2 tahun. Masuk di step yang kedua, ketika anak usianya 2 sampai 4 tahun. Nah, ini usia anaknya Kariza. Kariza anaknya ada 2, anak pertama namanya Rumi, anak kedua namanya Syams Tabrizi. Jadi Syams Tabrizi ini umur 2 tahun, Rumi sudah 4 tahun lebih. Nah, di pos yang kedua atau di halte kedua adalah ketika anak kita usianya 2 sampai 4 tahun. Nah, istilahnya ada sebuah istilah Arab yang sangat populer bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama atau sekolah bagi anaknya. Sekolah yang paling awal bagi anak. Disinilah tugas seorang ibu terus membersamai anaknya. Sebisa mungkin, semampunya. Ya, kalau tidak sangat-sangat terpaksa menitipkan anaknya kepada orang lain, lebih baik jangan. Karena apa? Inilah waktu di mana ibu menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Tentu para ibu-ibu pernah mendengar satu istilah yang ramai sekali tentang perempuan, bahwa ujung-ujungnya perempuan itu cuma ada di tiga tempat aja nanti. Jadi nggak usah sekolah pinter-pinter, nggak usah
ngerti bisnis, nggak usah ngerti keuangan, karena perempuan itu ujung-ujungnya kan cuma ada di dapur, di kasur ya, dan di sumur gitu ya istilahnya. Padahal seorang ibu itu harus cerdas, harus keren, harus sosialita yang hebat, harus ngerti media sosial. Kenapa? Karena ibunya harus cerdas, karena dia menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Step yang kedua atau halte yang kedua, anak di usia 2 sampai 4 tahun. Ya. Nah, kemudian di step yang ketiga, teman-teman, adalah ketika anak kita di usia 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Ini kalau kita punya anak usia 4 sampai 6 tahun, kayak anaknya Khadijah yang sekarang, yang pertama, prinsip yang dipakai adalah prinsip keteladanan. Nah, ternyata anak-anak kita nih di usia 4 sampai 6 tahun itu kalau niru keren banget. Mereka adalah peniru yang ulung. Kalau dia lihat ibunya itu biasa makan pakai tangan kiri, pasti anaknya akan ikut. Kalau misalnya biasa makan pakai tangan kanan, bagus, anaknya akan ikut juga. Karena dia peniru yang ulung. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ternyata ada hal-hal yang kita tidak ajarkan, tapi tertanam kepada anak-anak kita. Gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang tua ternyata menjadi satu buah contoh bagi anak untuk melakukan gitu. Baik. Kemudian di prinsip keteladanan ini, orang tua baik ayah ataupun ibu itu harus selalu hadir dalam kehidupan anak. Karena inilah usia yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak usia 4 sampai 6 tahun. Saran saya, kalau kita punya anak di usia 4 sampai 6 tahun, tolong jangan ditinggalkan atau diberikan atau istilahnya dititipkan kepada orang lain. Tapi kita sendiri yang harus membimbingi. Kenapa? Karena dia akan melihat keteladanan kita di situ. Berikan contoh yang baik. Nah, Kak Riza punya sedikit cerita. Jadi teman-teman, Kak Riza itu 2 tahun yang lalu mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik yang ada di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kak Riza di sana jadi dosen public speaking, karena di kampus itu adalah kampus yang jebolannya itu kebanyakan jadi wali kota, jadi bupati, sehingga public speaking menjadi satu mata kuliah wajib bagi mereka sebelum mereka bisa lulus. Gitu. Dan alhamdulillah Kak Riza ngajar di sana selama 1 tahun lebih. Kak Riza meninggalkan anak pertama, Rumi ini, waktu usianya masih 10 bulan. Jadi nih Rumi ini baru mau belajar jalan. Kak Riza pergi ke Batam, ke Pinang, kemudian ke Batam, jadi bolak-balik ngajarnya di 2 tempat. Itu tapi nggak bawa anak istri, gitu ya. Jadi Kak Riza sendiri di sana dan pulang ke Jakarta tuh 3 bulan sekali pulang atau 4 bulan sekali baru pulang selama sebulan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kontraknya nggak kakak lanjutin. Karena kenapa? Karena beberapa masalah yang berkaitan dengan kerjasama antar kampus, dan juga karena memang Kak Riza nggak bisa lagi ninggalin anak dan istri sekian lama. Begitu pulang ke Jakarta, usia Rumi itu sudah mau 2 tahun. Dan ternyata begitu Kak Riza pulang, tidur dengan Rumi nggak mau dipeluk sama ayahnya, sama saya. Dia merasa saya orang lain. Dan itu membuat saya sedihnya luar biasa. Ternyata usia 2-4 tahun itu, usia 2 tahun, 3 tahun, ke 4 tahun itu usia yang signifikan untuk kita hadir sebagai orang tua dalam kehidupan anak. Dan waktu 2, 3, 4, 5, 6 tahun, kalau kita nggak ada di kehidupan anak kita, maka anak kita tidak meninggalkan atau anak kita tidak mengingat bekas apapun dari orang tuanya. Dan masa-masa ini nggak akan pernah kembali lagi. Gitu, masa-masa ini nggak pernah. Kenapa? Karena begitu anak masuk di pos berikutnya, di halte berikutnya di usia 7 tahun, itu anak-anak sudah mulai mereka membandingkan orang tuanya dengan orang lain. 7 tahun mereka udah kelas 1 SD nih biasanya. Itu udah mulai bandingin. Begitu pulang ke rumah, ibu, kok tadi kata ibu guru begini ya? Nah, begitu dia ke sekolah, besok dia bilang, bu guru kata ibu aku begini loh. Dia udah mulai membandingkan antara orang tuanya dengan orang lain. Udah mulai dibanding-bandingkan. Nah, kita kalau nggak menanamkan bekas-bekas yang kuat, prinsip-prinsip yang kuat dari agama kepada anak di usia sebelum 7 tahun, maka repot kita nanti kalau anak sudah mulai besar. Kenapa? Karena usia 7 sampai 10 tahun adalah usia di mana anak ini harus sudah diperintahkan untuk ibadah. Nah, ini kuncinya. Bahwa usia anak di halte usia 7 sampai 10 tahun adalah posisi di mana seorang anak harus disampaikan
perkara perintah untuk beribadah. Hadis Nabi itu kan, kalau anakmu itu di usia 7 tahun, maka perintahkanlah untuk sholat. Nanti kalau udah di 10 tahun, dia nggak mau sholat, maka pukul. Pukulnya pukul kasih sayang. Nah, kebanyakan zaman sekarang kita nggak tega. Ya, anak baru 7 tahun masa diperintahin sholat, kasihan banget. Anak baru 10 tahun tidur, bangun pagi-pagi susahnya. Jangan dibangunin, kasihan, masih kecil. Padahal mereka sudah mau memasuki usia mumtaz atau usia yang akan balik. Gitu ya. Nah, kemudian perintah-perintah ini wajib kita berikan kepada anak di usia 7-10 tahun. Jangan sampai telat. Gitu. Anak kita harus punya basic agama, basic fikih dari orang tuanya di usia-usia ini. Baru kemudian menginjak usia 10-13 tahun, anak-anak kita siap untuk menghadapi dunia, siap untuk melihat teman-temannya mulai mau balik nih. Lihat teman-temannya mulai bisa bergaul, dan jangan sedih lagi kalau anak kita mulai percaya sama temannya. Ibu, aku punya teman, aku senang temenan sama dia, aku senang lama-lama sama dia, nginep di rumah teman segala macam. Biasa itu, ya. Yang laki-laki sama laki-laki itu biasa, nginep di rumah teman, mainnya lama gitu, ntar sore maghrib baru pulang, habis maghrib ngaji bareng teman-teman lagi, semuanya serba teman. Lepaskan dia, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah berikan basic kepada dia di usia 4-10 tahun tadi. Nah, jadi masa-masa ini, golden age 4-10 tahun, jangan sampai terlewat dari kehidupan orang tua. Harus ditanamkan. Jadi kalau anak udah 10 tahun, 13 tahun udah mau balik, bilang sama anak, kamu ini nanti akan jadi pemimpin besar, kamu akan jadi orang hebat, sana kamu main cari teman yang baik, mainnya di masjid, yang deket aja, kabarin orang tua, kamu harus jadi pemimpin. Biasakan itu. Jangan ditarik-tarik lagi, jangan main terus, nah ayah kangen, jangan main terus, nah ibu kangen, jangan ini terus, kalau ibu kangen, nggak bisa. Karena memang fitrah usianya itu untuk mulai bergaul. Kira-kira gitu ya, step by step atau pos-pos. Nanti kalau udah usia balik ya sudah, anak menjadi remaja, mereka sudah mulai punya pola pikir sendiri, sudah mulai aktif otak kilonya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Baik, nanti kita sambung ke diskusi dan pertanyaan, tapi Kak Riza tutup dulu pembahasan ini. Ternyata secara garis besar, sebagai orang tua, yang ini juga mengingatkan Kak Riza atau menjadi pengingat bagi Kak Riza, bahwa semua itu dimulai dari niat orang tua dulu. Jadi, kalau kita mau mengubah anak kita, maka kita sama istri itu ngobrol. Murnikan lagi niatnya. Apakah kita pengen anak kita ini banyak hartanya, atau kita pengen kita menjadi anak yang soleh, ahli agama, dan lain sebagainya. Atau kita sekolahin mereka tinggi-tinggi untuk apa? Untuk dapat profesi yang terbaik, menghasilkan uang yang banyak, atau kita pengen didik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Itu dibicarain sama istri. Jadi orang tua harus perbaiki niat dulu kepada anak. Dan ini penting yang kedua bagi seorang ayah, maka sedari anak usia dini, ya baik dari umur 2 tahun udah mulai koreksi. Kira-kira rezeki yang ayah ini hasilkan dari nafkah-nafkah ini, apakah dia bersih atau tidak? Apakah dia halal atau tidak? Apakah dia syubhat atau tidak? Maka bersihkan semuanya supaya apa? Supaya anak-anak yang kita didik, anak-anak yang Allah titipkan ini, anak-anak yang kita bimbing dan besarkan ini, dia ditumbuhi dia bertumbuh dengan harta-harta yang baik, harta-harta yang bersih, seperti itu. Nah, kemudian terakhir yang ketiga, Riza ingin sampaikan bahwa sepintar apapun orang tua, semerasa sepintar apapun kita tidak pernah bisa betul-betul mengatur anak-anak kita. Kenapa? Karena anak itu adalah titipan Allah. Jadi anak-anak itu milik Allah sebenarnya. Maka ketika anak kita pergi sekolah, bilang sama Allah, berdoa, ya Allah titip anak saya. Ya Allah tolong jagain anak saya. Ya Allah tolong lindungi anak saya dan lain sebagainya. Jadi serahkan lagi semuanya kepada Allah. Berdoa lagi kepada Allah, semoga anak kita Allah jaga. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah kira-kira kesimpulannya pada hari ini. Dan insya Allah setelah ini kita mungkin bisa memulai untuk sesi tanya jawab begitu ya, Kak Faisal ya. Baik, kalau Ya, gitu kira-kira seperti itu. Terima kasih. kasih banyak, Masya Allah. Alhamdulillah ya, sahabat semua, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Teteh, Ayah, Bunda ya semuanya.
Alhamdulillah nih, Masya Allah ya, banyak insight, banyak hal-hal yang baru ya, yang kita mungkin sudah tahu dari dulu, tapi kita coba mengulang, ada yang saya mungkin yang baru tahu, dan lain sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Izin mungkin Bang, yang tadi yang Ya, Bunda, siapa tadi tuh? Bunda ini ya, Bunda Septianti, Septianti, Bunda Septianti. Septianti ya. Ah, ah, Bagi teman-teman semua yang mau bertanya kembali, boleh ya. resen ya setelah Bunda Septianti. Tafadhol, Bang. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Insya Allah mudah-mudahan sedikit bisa membantu Bu Septianti dalam menjawab pertanyaannya tadi. Bunda, pertanyaan ini pernah Kariza dapatkan waktu Kariza mengajar public speaking di Tanjung Pinang. Ada sebuah yayasan atau lembaga public speaking di sana. Dan ini juga ibu-ibu nanya sama saya. Waktu itu anaknya usia 10 tahun, kalau nggak salah. Kenzi, kalau nggak salah nama anaknya itu Kenzi. Ibunya nanya gini, Mas Riza, anak saya gimana ya? Ini cara ngelarangnya kok main game terus kerjaannya disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Itu mohon maaf pada saat itu Kariza mengatakan kepada ibu itu begini, Ibu, siapa yang kasih anak ibu handphone? Kariza bilang begitu. Saya, kata dia. Nah, apakah ibu tahu efeknya akan sejauh ini? Enggak. Nah, pertama sekali bahwa ternyata kadang-kadang kita yang memfasilitasi anak kita untuk akhirnya sibuk dengan sesuatu yang tidak kita inginkan begitu. Maka kita perlu memohon ampun dulu sama Allah mengenai hal itu. Nah, yang kedua, solusinya gimana nih, Kak Riza? Bahwa solusinya adalah buat perjanjian kepada anak. Nah, ini juga masalah Kak Riza nih, Bu Septianti. Benar, makanya saya bilang Ibunda ini persis nih. Anak saya Rumi ini umur 4 tahun, dia itu masih sering nonton handphone. Dan handphone itu sekarang zaman sekarang itu ya udah apa namanya luar biasa spektrumnya untuk mempengaruhi anak-anak kita. Gimana cara ngakalinya? Saya tuh ngakalin pertama, akhirnya saya beli TV yang agak besar, yang biar mereka bisa nonton YouTube, tapi kita pantau dan kita channelnya kita sesuaikan gitu. Kalau udah waktunya nonton, itu bisa satu minggu. Setiap Sabtu dan Minggu masing-masing setengah jam. 1,5 jam, Minggu setengah jam. Begitu TV-nya dimatikan, Bu, karena saya lingkungannya dekat sama keluarga, Rumi ini lari ke rumah encingnya, ke rumah bibinya. Dia nonton lagi di situ. Nah, akhirnya nonton lagi sebagainya. Nah, lalu apa yang Kariza dan istri Kariza lakukan pada saat itu adalah membuat perjanjian sama anak. Jadi perjanjiannya gini, Rumi Rumi itu boleh nonton 1 hari setengah jam, itu pun cuma hari Sabtu sama hari Minggu. Nanti kalau Rumi itu cuma setengah jam nonton, nurut sama ibu, kita jalan-jalan. Dan jalan-jalan cuma saya naik motor sama Rumi itu keliling setengah jam, keliling daerah rumah aja, ke taman segala macam, keliling segala macam. Nah, buatlah yang pertama, buatlah perjanjian sama anak. Tapi jangan sampai kita ingkar dengan janji kita. Ibu bapak boleh gunakan janji apapun terserah buat perjanjian sama anak. Misalnya, nak kamu sekarang ibu jatah, kamu cuma boleh main handphone selama 1 jam. Di jam 8 sampai jam 9 malam sampai kamu tidur. Kalau kamu lebih daripada itu, handphone ibu ambil. Tapi kalau kamu berhasil melakukan itu, hari Minggu ibu kasih kamu hadiah. Gitu misalnya. Atau ibu berikan sesuatu kepada anak ibu yang anak ibu sukai. Jadi gitu. Kalau misalnya nanti kamu melanggar waktu itu, kamu harus dihukum. Gitu. Dan ini menyakitkan bagi orang tua. Dan saya pernah menghukum Rumi, Bu, dengan ini. Rumi umurnya masih 4 tahun dan saya hukum. Agak militer emang Kak Riza ini. Tapi ternyata militer itu perlu untuk menjadi kedisiplinan. Rumi satu ketika ketahuan main handphone neneknya. Nah, permasalahannya nenek ini kadang-kadang nggak sinkron sama orang tuanya. Ya, orang tua udah nahan-nahan, tapi kalau udah Jideh, kan orang Batak itu manggilannya Jideh. Jideh gitu kan. Masuk kamar Jidehnya gitu karena kebetulan Kariza dekat sama neneknya Rumi, masuk kamar Jidehnya main handphone. Nenek itu nggak pernah bisa nolak cucunya. Dia seperti punya anak lagi gitu. Yang paling kecil, yang paling bontot gitu. Dikasihlah handphone. Ketahuan sama Kariza, Rumi mana? Rumi lagi main handphone. Langsung dimatiin handphone neneknya sama dia, langsung ngadep ke saya. Saya bilang, Rumi, kamu udah janji untuk nggak nonton handphone lagi, dan ayah udah ajak kamu jalan-jalan. Kenapa kamu main handphone?
Rumi tahu nggak kalau kamu salah? Iya ayah, kata dia. Rumi harus dihukum ya? Nggak mau, nggak. Rumi harus dihukum ya. Saya ngomong begitu, nggak tega sama anak. Jujur nggak tega, nggak kuat. Akhirnya saya bilang, Rumi, ayah sentil kuping kamu yang kanan. Ya, yang kayak gitu. Kamu harus dihukum. Mau nerima hukuman? Mau. Kenapa kamu dihukum? Aku main handphone ayah. Handphone siapa? Handphone Jide. Kamu salah? Ya, aku salah ayah. Itu saya sentil telinga yang kanan. Kecil aja pelan. Tep, matanya merah. Rumi matanya. Saya sedih nih ceritanya ini. Matanya merah, mulai mengkerut bibirnya, dan dia nangis di situ. Dia nangis, saya nangis. Terus saya peluk. Saya bilang, ayah minta maaf ya Rumi. Ayah harus begini supaya kamu nurut sama ayah. Sebelum kayak gitu. Ternyata berat apa yang diajarkan Rasulullah untuk pukul anakmu kalau sudah 10 tahun ya. Pukul dengan pukulan yang lembut ya. Itu berat sekali buat orang tua. Kita nggak akan tega sama anak kita. Tapi hal ini perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan anak kita disiplin. Jadi kalau saya boleh kasih saran buat Ibu Septi, boleh Ibu mungkin coba untuk buat perjanjian sama anak soal waktu main game. Soal reward and punishment. Jadi banyak juga nih orang tua itu, teman-teman di luar sana, itu cuma kasih hukuman sama anak, tapi nggak kasih rewardnya. Dikasih punishmentnya, tapi nggak dikasih rewardnya. Oke, kamu kalau main HP terus diancem. Kalau kamu main HP terus, kamu nggak kasih uang jajan. Udah, diancem, dihukum, diancem. Tapi nggak pernah kasih reward kepada anaknya. Gitu ya, kasih reward kepada anak. Gitu. Misalnya dia suka es krim, belikan es krim. Kalau anaknya masih kecil ya. Kalau anaknya SMP, dia misalnya mau beli topi yang bagus, ibu mau topi ini, ya udah ibu beliin, tapi tolong kita buat perjanjian ini. Nah, ibunya juga nggak boleh melanggar. Saya itu udah nggak bisa nih. Saya lagi ada kerjaan. Karena base kerjaan saya itu di 3 lembaga itu lewat WhatsApp semua. Jadi saya akan sibuk dengan WhatsApp web di laptop. Itu kalau saya udah megang handphone, Rumi lewat, saya tutup handphonenya. Karena kalau enggak, saya yang buat aturan, saya yang melanggar. Gitu. Jadi saya nggak bisa melakukan itu. Jadi dan itu ternyata berat juga. Saya harus ngumpet untuk buka handphone di depan anak saya. Nah itu salah satu bentuk komitmen dari perjanjian yang kita buat. Satu, buatlah perjanjian kepada anak. Jangan cuma punishment-nya, tapi juga berikan reward-nya kepada anak. Yang kedua, tolong nasihati anak di waktu-waktu otak kanannya aktif, Bu. Anak itu kalau lagi main game, kan fokusnya tinggi banget, Bu. Kalau dinasehatin dia ngomel, dia marah itu. Dia marah apa sih, Bu? Bisa-bisa handphone dibanting, gitu ya. Kapan waktu terbaik buat nasihatin anak? Satu, ketika dia selesai makan. Nah, ini menarik nih. Kalau orang selesai makan itu, Bu, itu otak kanannya kayak bersinar, Bu, berbunga-bunga. Karena otak kirinya sudah drop. Sehingga dia butuh makan, dia nggak lagi pengen mikir banyak, makan dulu, habis makan langsung kejar. Duduk berdua, bilang, nah, ibu kayaknya nggak bisa ngeliat kamu main HP terus, kurang-kurangin ya. Gitu. Pelan-pelan bilang seperti itu. Waktunya habis makan. Yang kedua, habis pergi sama anaknya. Misalnya ibu sama anak pergi kemana gitu, keluar sebentar atau ke Alfamart atau ke Indomaret atau ke supermarket, pulang-pulang langsung nasihatin. Itu mempan. Jangan nasihatin anak kalau dia pas lagi main game, dia pasti marah. Ya, jangan di situ. Nah, kira-kira itu yang kedua. Nah, yang ketiga lagi-lagi, maka serahkan lagi sama Allah, minta bantuan sama Allah. Karena biar gimana pun, ini adalah harta yang Allah titipin. Dan kita nggak punya daya upaya yang besar kecuali minta tolong sama Allah. Kira-kira itu ya, Bu, 3. Dan ini adalah nasihat buat Kak Riza juga. Jadi insya Allah, dan minta tolong Bu Seti doain Kak Riza juga bisa menerapkan hal ini dalam rumah. Kira-kira gitu. Oke, tadi ada pertanyaan lagi ya, Kak Ya, Iscal ya? ini nih, ada Kak Bunda Siti nih, Bang. Di Hmm. kolom chat, Ustadz izin bertanya, anak saya usia 4 tersebut sekarang mondok di Sebentar. Kak, suaranya agak putus-putus. di kolom chat, Bang. Ya, ini saya lagi turun-turunin mana ya? Oh, ini nih, Siti Cimahi ya, Ibu Siti Ya, Cimahi. Ustadz izin izin apa? Ustadz izin bertanya. Ini mohon izin, Ibu, terima kasih Ibu Siti Cimahi, tapi tolong jangan panggil Kariza Ustadz. Mohon izin. Bebannya terlalu berat ya. Jadi panggilnya Kariza aja. Makasih tapi terima kasih.
Nih, Kak Riza izin bertanya, anak saya usia mau 14 tahun. Nih kita lihat tadi ya, di halte-haltenya anak ya, usia 14 tahun ini usia sudah mau muntas, bisa jadi sudah balik atau sudah mau balik. Sekarang mondok di sana alhamdulillah berprestasi dalam pelajaran umum dan agama, serta terkenal nomor satu kalau ke masjid. Tapi pada saat pulang, anak saya banyak gadget dan sholat banyak harus diingatkan. Saya sempat mengomunikasikan pada anak saya dan saya menyampaikan seperti dia mencari nilai manusia, apakah salah sikap saya, terus bagaimana sikap saya menghadapi anak saya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, alhamdulillah saya coba ya sharing. Ibu Siti, kejadian ini dialami oleh Kariza sendiri sama istri. Jadi istri Kariza ini dia punya adik yang mondok dari SMP. Jadi kelas SD kelas 6, SMP-nya langsung pesantren di daerah Jakarta Selatan. Itu namanya pesantren Darul Rahman. Nah, adik iparku ini dari SMP sudah di sana, terus baru banget dia ini pulang. Ini kemarin ini sudah selesai dan sekarang lagi mengabdi ya. Alhamdulillah prestasinya bagus. Dia juga terpilih sebagai salah satu santri yang nilainya terbaik dan juga dikasih apa namanya kesempatan untuk mengabdi di sebuah pesantren di Subang sekarang, baru berangkat kemarin. Dan permasalahannya hampir mirip nih, bahwa kalau dia pulang ke rumah, ketemu handphone udah nggak bisa kemana-mana lagi, main handphone aja terus, ya kan? Kemudian apalagi rebahan di kasur, enak-enakan terus sampai-sampai kadang-kadang mesti diingetin untuk sholat, persis sekali apa yang Kariza alami dan istri Kariza alami. Jadi Ibu Siti, secara psikologi sebenarnya ini adalah hal yang kadang-kadang ya bisa terhitung sebagai wajar. Kenapa? Satu, saya melihat adik saya ini, adik ipar saya ini ketika di pesantren, dia ini tidurnya pasti bukan di kasur yang enak. Dan dia tidak boleh memegang gadget sama sekali. Kalau ketahuan udah pasti kalau nggak dibotakin, handphonenya dirusak. Memang aturannya begitu di pesantren, aturannya bagus sekali. Tapi begitu pulang dia kangen pasti sama handphonenya yang sudah dibelikan sama orang tuanya, betul nggak? Akhirnya dia pakai handphonenya itu seharian full-fullan di atas kasur yang belum tidak, yang jarang dia tidurin, paling nggak paling cuma 6 bulan, cuma seminggu tidur di kasur yang empuk, sehingga dia manfaatkan posisi itu gitu. Jadi kebiasaan ini hampir banyak terjadi di kehidupan anak-anak yang hampir sering terjadi di kehidupan anak saat ini. Tadi kenapa? Karena mereka jarang dapat kenikmatan itu. Sehingga gitu pulang ke rumah, mereka dapat kenikmatan itu. Nah, mereka pengen terus-terusan segala macam. Tapi kemudian, kalau kita ingetin, apakah kamu cuma mau dilihat oleh manusia gitu? Atau kamu misalnya ibadah itu cuma mau dilihat sama manusia, tapi kamu di pesantren bagus, tapi di sini malah jadi males? Itu gimana? Gitu kan. Memang kamu belajar apa selama di pesantren itu seperti itu. Nah, kalimat ini yang kadang-kadang bisa menyakiti hati anak kita. Hati-hati dengan kalimatnya. Jadi, ibunda-ibunda sekalian, secara psikologi, kita itu kan sebagai orang tua punya sifat superior, atau bahkan sifat yang cenderung memaksa, atau cenderung memerintahkan, atau cenderung melarang, memperingati anak karena posisi kita lebih tinggi. Nah, saya sarankan kalau kita bicara sama anak itu mulai dengan pertanyaan. Jadi jangan mulai dengan larangan atau perintah. Kenapa? Karena posisinya ada loh anak-anak yang merasa menyesal dan bersedih ketika harus ditinggal di pesantren oleh orang tuanya selama bertahun-tahun. Sementara mereka pulang ke rumah, mereka bukannya malah disayangi, mereka bukannya malah ditanyain segala macam, malah diomelin. Ya nggak? Itu pasti sedih banget mereka. Maka mulailah dengan pertanyaan, misalnya gini, kamu kenapa kok belum sholat? Kan kamu rajin sholat, sering ke masjid, nilai kamu bagus. Kenapa? Kenapa kamu hari ini nggak berangkat? Kenapa kamu di rumah aja? Cerita, ajak cerita. Jadi anak-anak kita di usia 14 tahun sampai 17 tahun, orang tua itu sudah jadi teman ceritanya dia. Kita harus banyak-banyak dengerin cerita anak tuh di usia itu. Nah, jadi mulailah dengan sebuah pertanyaan, ketimbang kita harus mulai dengan sebuah perintah atau sebuah larangan kepada anak di usia ini. Karena anak usia ini lagi nyari jati diri nih. Dia sering tersinggung, sering emosional. Kira-kira gitu. Jadi mulailah dengan pertanyaan. Nah,
Baru ketika sudah dimulai dengan pertanyaan dan dia sudah menjawab, maka ajaklah dia. Ayo, malu loh, masa kamu di pesantren bagus, nilainya bagus secara akademis, sering ke masjid, masa di sini jadi males? Ayo semangat yuk ke masjid yuk. Gitu. Atau kalau ini anak laki-laki, maka ayahnya suruh datang, pegang tangannya, ayo nak kita ke masjid. Biar ayahnya contohin. Jangan sampai anaknya ngeluh, saya disuruh ke masjid, bapak di rumah. Gitu. Itu bahaya. Lagi-lagi ayah ini juga bebannya sebagai teladan yang dicontoh sama anak. Nah, jadi untuk Ibu Siti, ini juga untuk Kariza, mulailah kalau kita mau ngingetin orang itu, mulailah dari sebuah pertanyaan dulu. Jadi jangan sampai kita mulai komunikasi langsung lewat perintah atau larangan. Ini kepada siapapun ya. Jangan langsung perintah dan juga jangan langsung sebuah larangan, tapi mulai dengan pertanyaan dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dan supaya dia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan sebenarnya atau apa yang dia rasakan. Kadang-kadang mereka ini cuma butuh dulu dengerin. Cuma butuh untuk dia pengen cerita, aku tuh masuk angin di pesantren, aku tuh tidurnya numpuk-numpuk, sendal aku dipakai temanku, segala macam, segala macam, segala macam. Dengerin dulu. Gitu ya. Jadi mulailah dengan sebuah pertanyaan kepada anak agar anak tidak tersinggung, agar anak tidak langsung marah. Kenapa? Karena usianya ini sudah menginjak usia balik, usia rebel istilahnya, usia yang gejolak emosinya itu tinggi. Kalau bahasa Rama itu darah muda, ya darah muda, darah yang berapi-api gitu. Jadi harus mulai dengan pertanyaan. Dan ingat yang kedua bahwa orang tua pada usia anak yang menuju balik atau sudah balik ini, orang tua harus menjadi sahabatnya si anak. Jadi CS-nya si anak. Kalau anaknya butuh cerita, dia pasti ke orang tuanya gitu. Pasti datang. Kita harus menyiapkan diri untuk bisa seperti itu. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah balik lagi kita serahkan kepada Allah. Dua ikhtiar kita, satu kita serahkan kepada Allah. Gimana caranya berdoa yang baik kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Ibu Siti kira-kira begitu jawaban Kariza. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semoga dapat membantu ya Ibu Siti. Ini ada lagi nih Bang. Boleh ya satu lagi Bang? Ya, Masya boleh. Allah. Ini dari Kak Sifa Mahda nih. Maaf Nah, Kak Riza, kalau Bapak sebagai tauladan itu kalau single parent, apa yang tepat untuk contoh ke anak-anak yang pesantren pulang ke rumah? Oke, baik. Jadi saya mau sampaikan kepada bunda-bunda yang single parent, dua jempol, karena bunda-bunda ini kuat sekali ya. Tapi sebelum jawab pertanyaan itu, Kariza punya kajian dan penelitian yang menarik soal single parent ini. Kebanyakan single parent itu perempuan. Setuju nggak? Ketimbang laki-laki. Biasanya kalau laki-laki itu dia single, nanti selang sebulan, 2 bulan sepeninggal istrinya, dia sudah nikah lagi. Betul nggak? Pernah nggak? Tahu nggak? Apa dekat nggak dengan kita yang kayak gitu-gitu? Nah, ternyata faktanya adalah bahwa perempuan itu diciptakan lebih kuat daripada laki-laki perihal perasaan dan kekuatan ketahanan mental timbang laki-laki. Jadi satu yang perlu disyukuri bagi ibunda-ibunda yang sekarang sedang berjuang sendiri. Ibu-ibu itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Laki-laki itu nggak akan bisa kuat hidup sendirian. Dia butuh pasangan. Tapi perempuan itu, dia itu sanggup loh untuk bertahan sendiri. Makanya perempuan itu cenderung untuk tidak ingin menikah lagi. Mohon maaf ya, cenderung untuk tidak ingin menikah lagi setelah ditinggal oleh suaminya karena meninggal atau lain sebagainya. Karena perempuan itu betul-betul bisa mengurusi dirinya sendiri. Perempuan itu ibu dari segi otak. Jadi otak kita ini kan ada selaput yang memisahkan antara otak kiri sama otak kanan. Nah ternyata fakta biologisnya otak perempuan itu Bu, korpus kolosumnya atau pembatas itu dari kiri ke kanan itu jauh lebih luas daripada laki-laki. Jadi banyak banyak strumannya daripada laki-laki. Ini yang membuat kalau laki-laki nih suami di rumah atau anak laki-laki di rumah disuruh ke pasar beli telur, cabai, bawang sekilo, bawa beli daun bawang sama beli terasi,
itu yang nyampe ke rumah cuma telur sama daun bawang. Yang 3 hilang di kepala. Pasti itu. Tapi kalau perempuan, Bu, sambil masak itu bisa gendong anak. Sambil teleponan. Sambil nyanyi lagi. Sambil masak bisa sambil nyuci, Bu. Banyak perintah yang bisa dikelola dalam otak perempuan. Ketimbang laki-laki. Laki-laki nggak bisa. Suami ibu atau anak ibu yang laki-laki ini lagi kerja, itu lagi depan laptop, ibu panggil-panggil nggak akan nengok. Dia akan sibuk dengan kerjaannya dan nggak bisa disuruh. Kenapa? Karena otaknya itu nggak bisa menerima banyak perintah dalam satu waktu yang sama. Tapi perempuan mampu melakukan hal itu. Makanya perempuan itu hebat-hebat. Ibu-ibu yang sekarang berjuang sendiri untuk anak-anak itu luar biasa, saya salut. Karena setangguh itulah perempuan. Nah, jadi persoalan ada bapaknya atau tidak, saya mohon maaf mengatakan ini, kadang-kadang tidak menjadi persoalan serius. Karena seorang ibu itu biasanya kuatnya luar biasa. Berbeda antara kalau seandainya ayah sendiri harus mengurusi anaknya. Itu beda. Tapi kalau ibu yang sendiri mengurusi anaknya itu sangat-sangat bisa dilakukan. Karena memang jati diri seorang perempuan itu adalah melayani dalam artian memberikan perhatian yang luar biasa, kasih sayang yang rusak pada anak. Sehingga kalaupun tidak ada teladan sebagai seorang laki-laki, ibu pun bisa memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Berikan contoh yang baik kepada anaknya. Memerintahkan yang baik kepada anaknya dalam kondisi otak anak yang sudah tenang. Gitu. Jadi kalau anaknya pesantren pulang ke rumah, ini nggak ada teladan yang laki-laki, maka ceritakanlah dari ibunya cerita. Nah, laki-laki itu begini loh, laki-laki itu harus bertanggung jawab loh, laki-laki itu harus menjaga sholatnya loh. Kenapa? Karena laki-laki nanti jadi pemimpin dalam rumah tangga dan dia yang paling bertanggung jawab atas surga atau neraka yang diterima oleh keluarga. Itu bebannya laki-laki. Jadi jangan khawatir ibu. Ibu kuat dan ibu bisa menceritakan kisah-kisah atau contoh tentang laki-laki atau bahkan memberikan contoh bagaimana ibu bisa sejauh ini bertahan. Ibu bisa sehebat ini untuk ngurusin anak-anak. Dan enaknya adalah biasanya cintanya anak laki-laki itu, cinta pertamanya itu ibunya. Dan cintanya anak perempuan itu biasanya ayahnya gitu. Ada satu kalimat psikologi yang sering diulang-ulang mengenai hal itu. Jadi eh, saran Kariza ini untuk Kariza juga, bahwa yang namanya teladan itu kalau kita tidak bisa mencontohkan semuanya, maka berikanlah cerita-cerita atau kisah-kisah mengenai keteladanan itu gitu kepada anak-anak kita, ya. Dan yang namanya keteladanan itu kan sifatnya akhlak gitu atau adab, seperti senyum ketemu orang, seperti ramah pada tamu, seperti menyiapkan makanan untuk anak, semua itu jadi teladan buat anaknya. Semua itu bisa dicontoh sama anak-anak. Jadi ibu nggak usah khawatir, insya Allah apa yang ibu lakukan baik, dilihat sama anak, anak pasti sayang sama ibu, anak pasti nurut sama ibu, insya Allah. Kira-kira gitu ibu. Terima kasih. Insya Allah, Alhamdulillah, luar biasa ya, sahabat semua, semua nih, semuanya sudah eh, terjawab mungkin ya, semoga menjadi hal-hal yang bermanfaat ya bagi kita semua. Masya Allah, makasih banyak nih Bang Riza atas sharingnya, atas ilmunya malam hari ini ya. Eh, Bermanfaat banget ya, banyak yang tersentil ya. Saya mungkin tersentil ya sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang suami dan lain sebagainya. Baik teman-teman semua, dan insya Allah mungkin alhamdulillah ya dari awal sampai akhir kita sudah eh, belajar banyak tentang hal ini. Mungkin bagi teman-teman semua nih ada informasi, ada hal-hal mungkin ya, atau ada worksheet ya yang bisa menunjang nih bagi teman-teman semua yang mau, yang pengen ya homeschooling mungkin ya, belajar bareng sama anaknya dan lain sebagainya. Di sini ada lembar kerja ya untuk anak usia 2 sampai 8 tahun ya. Nah, bagi teman-teman semua yang mau, nanti boleh langsung aja tuh hubungi Kak Salman ya. Di sini teman-teman semua bisa apa ya namanya, lembar kerja homeschooling ya. Jadi tak perlu pusing belajar apa dengan anak ya, khusus untuk anak 2 sampai 8 tahun ya. Boleh hubungi langsung aja tuh Kak Salman atau adminnya. Bila
mau dan perlu mungkin ya untuk digunakan dalam kurikulum pembelajaran dalam anaknya. Dan tak lupa mungkin teman-teman semua, insya Allah mungkin ya kajian parenting ini kalau misalnya hal ini bermanfaat ya boleh nanti chat aja Kak Salman ya. Semoga waktunya luang nih Bang Rijanya dan bisa sharing lagi ya. Rencananya sih pengen rutin ya Bang ya karena Masya Allah bermanfaat sekali. Jadi doain ya kalau misalnya hal ini bermanfaat dan lain sebagainya bagi kita semua, boleh nanti minta langsung aja ya ke Kak Salman, agendakan lagi gitu ya, atau di grup boleh ya. Dan tentunya makasih banyak nih bagi teman-teman semua, teman-teman panitia dan partisipan yang sudah bergabung ya dari Sabang sampai Merauke ya, insya Allah di Sumedang dan lain sebagainya yang sudah ikut serta. Semoga malam hari ini kita bisa mempraktekannya, bisa mengaplikasikan hal-hal yang istimewa ya yang Bang Rija udah sharingkan. Dan tentunya bagi teman-teman semua yang masih ada keluh kesah mungkin ya boleh nanti tanyakan aja langsung ya. Dan tentunya insya Allah untuk menambah keberkahan ya pada malam hari ini boleh dong Bang pimpin doa dan closing statement nih Bang biar majelis pada malam hari ini selalu diberkahi. Insya Allah baik. Terima kasih Kak Faisal. Eh, Baik, terima kasih ibunda sekalian, teman-teman sekalian yang telah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan Kak Riza yang banyak kurangnya ini. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena Allah yang gerakin kita, kita nggak bisa ketemu, nggak bisa kumpul pada hari ini, meskipun kita tidak saling bertatap muka dalam jarak yang dekat. Tapi tentunya karena nikmat Allah kita bisa bertemu semuanya di sini. Jadi sebelum kita mulai berdoa, Kak Riza ingin sampaikan satu hal bahwa menjadi orang tua itu bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang terlampau sulit. Karena prinsipnya anak-anak kita ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, maka berarti Allah percaya sama kita untuk bisa menjaga mereka sampai selesai. Jangan abaikan anak-anak kita, jangan berikan contoh yang buruk kepada anak-anak kita, dan selalu berikan contoh-contoh yang mulia kepada anak-anak kita. Ajari anak-anak kita selalu pendidikan agama dari dini saat dia masih kecil, dan jagalah waktu-waktu ketika usia anak masuk dalam usia golden age bertemu dengan orang tuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membuat kita bisa lebih baik di step yang berikutnya, di waktu-waktu yang berikutnya. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil dari pertemuan kita pada hari ini. Dan izinkan Kak Riza hari ini untuk kita sama-sama berdoa bersama, tentunya berharap semoga Allah jadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita, dan juga jadikan diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, marilah kita mulai doa ini dengan Kak Riza izin untuk sama-sama teman-teman boleh menutup matanya, boleh, dan sama-sama kita memohon pada Allah fokus terhadap apa yang Kak Riza sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa dalam hati. Doa yang paling sering kita panjatkan kepada Allah. Doa yang mustajab sebagai pembuka Al-Quran. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Hamdan katsirin, hamdan mu'minin, hamdan yu'afini amahu yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, sesungguhnya apapun yang kau berikan kepada kami hari ini, hari esok pastilah yang terbaik di matamu ya Allah. Kaulah kau berikan kepada kami sebuah kesakitan, sebuah kekecewaan ya Allah, sungguh itu yang terbaik untuk kami.
Dan kami berharap ya Allah, kaulah itu kesenangan ya Allah, kaulah itu kebahagiaan ya Allah, maka itu juga baik bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhan kami ya Allah. Raditu billahi rabban. Kami ridho Islam sebagai agama kami ya Allah. Nabi Islam di dan kami selalu berbahagia ya Allah. Kau jadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang membimbing kami ya Allah. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasul. Ya Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Kami adalah orang-orang yang banyak dosa ya Allah. Padamu ya Allah. Kami sebagai orang tua ya Allah seringkali ya Allah melampiaskan kemarahan kami kepada anak-anak kami yang tidak tahu apa-apa ya Allah. Kami memendam kemarahan kepada orang tua kami dahulu ya Allah. Kadang melimpahkannya kepada anak-anak kami yang tidak tahu apa-apa ya Allah. Sesungguhnya kami yang tidak amanah terhadap tanggung jawab kami kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, setiap malam ya Allah, kami lihat wajah anak-anak kami yang tertidur pulas ya Allah. Kami membayangkan betapa bahagianya hati kami melihat mereka ya Allah. Tolong jagalah anak-anak kami, ya Allah. Tolong didiklah mereka, ya Allah. Tolong besarkanlah mereka, ya Allah, sesuai dengan harapan Engkau, ya Allah. Sungguh, ya Allah, kami sebagai orang tua ini banyak lupanya. Kami sebagai orang tua ini banyak salahnya. Kami sebagai orang tua ini banyak kurang dalam berilmu, ya Allah. Ya Allah, maka bimbinglah anak-anak kami, ya Allah. Jagalah anak-anak kami, ya Allah. Kuatkanlah kami sebagai orang tua, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami sebagai orang tua, ya Allah. Dan ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami orang-orang besar, orang-orang yang soleh dan beriman. Yang satu hari nanti, ya Allah, dia pakaikan mahkota emas di atas kepala kami, ya Allah. Karena hafalan Qur'annya, ya Allah. Karena ibadahnya, ya Allah. Yang dia akan melapangkan kubur kami nanti, ya Allah. Karena doa-doanya sebagai anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, sungguh, ya Allah, sepintar apapun kami, ya Allah, tidak akan pernah sanggup mengubah anak-anak kami, ya Allah. Hanya Engkau lah pemiliknya, ya Allah. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah, lindungilah anak-anak kami, ya Allah. Dan ya Allah, kami memohon, ya Allah, apapun kebaikan yang bisa kami peroleh dengan belajar, dengan mencari ilmu, berikanlah kesempatan itu kepada kami, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami, ya Allah, agar kami bisa terus belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, lah cukup. Terima kasih teman-teman semua. Kasih banyak Bang Geja udah Insya Allah ya, Alhamdulillah teman-teman semua tenang sekali ya. Dan tentunya untuk menutup rangkaian acara hari ini, kalau berkenan boleh kita foto dulu teman-teman semua. Izin fitur kameranya jika memungkinkan dibuka dulu sebentar. Kita foto bareng dulu untuk dokumentasi, untuk kenang-kenangan dan untuk skenario mungkin ya skenario Allah, karena ketika sudah bertemu nih Bang Riza, aku tuh percaya bahwa ada skenario lain yang Allah pilih ya, bisa saja kita dibantu mungkin ketika sedang apa dan lain sebagainya. Izin ambil foto teman-teman semua, senyum ya, sudah pada siap nih. Senyumnya kelihatan gigi ya. Kelihatan gigi ya. Gak apa-apa. Happy, kelihatan gigi bagus. Senyum Pepsodent ya. Izin kasih aba-aba teman-teman semua. 1, 2, 3. Masya Allah. Boleh sekali lagi ya. Oke. Boleh sambil bergaya nih. Ada Pak siapa nih sambil kayak gini ya. Boleh. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Bang Riza Sama-sama. dan Terima teman-teman kasih banyak. semua nih yang sudah bergabung. Izin kita sudahi ya atau lengkapi dengan istighfar bareng-bareng teman-teman semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
dan ditutup ya dengan doa kafaratul majelis ya teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Dari batu kita belajar ketegaran, dari air kita belajar ketenangan, dari hati kita belajar artinya kasih sayang. Nama saya Faisal Riono. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Izin hitung mundur ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semuanya. Makasih Bang Riza, teman-teman.